Sahabat bola.com, kembali lagi bersama gua Henry Wibowo di acara Bola Break, tempat di mana kita membicarakan topik hangat tentang sepak bola internasional. Nah, gua udah nggak sendirian, tentu saja gua nggak sendirian, gua bersama dengan rekan gua, Grega Nuriksani. Ya, gue lagi puyeng nih, Bro Mac. Apa tuh? Milin striker-striker buat di Fantasy Premier League. Oh ya, Liga Inggris sudah mulai ya. Liga Inggris mau mulai. Nah, di edisi sebelumnya kita membahas persaingan top 6 ya, Big Six. Big Six. Big Six di Liga Inggris. Nah, di edisi kali ini kita akan bicara soal striker nih, mesin gol para tim Liga Inggris. Ya. Nah, ini yang lagi hotnya ini adalah pembelian MU, ya kan? Baru saja membeli seorang striker muda. Dari Usianya Atalanta. belum sampai Belum ada 21. 20 ya. Baru 20 tahun, Rasmus Højlund. Rasmus Højlund dari Atalanta, Bro Mac. Bener. Dan kemarin nih Peter Schmeichel abis dari Jakarta nih, ya kan? Iya. Dia secara khusus bilang MU beruntung dapat Højlund. Iya, Menurut lu gimana? Sama-sama dari Denmark ya. Yoi. Si Schmeichel sama si Bener. Højlund gitu. Sebenarnya gue nggak tahu nih kemarin yang habis ketemu Schmeichel, coba Jis. Apa katanya Jis? Bagus nggak Højlund katanya? Bagus ya. Katanya sih yang penting jangan dibanding-bandingke. Ojo dibanding. Ojo dibanding-bandingke sama Erling Haaland yang kebetulan sama-sama dari Skandinavia. Ya? Skandinavia juga begitu. Jadi bakal jelek nih Højlund. Gua langsung straight aja nih kan. Parah banget sih gitu. Ya kan kalau ya lo yang lebih pencinta Liga Italia lo bisa menilai lah. Kalau menurut gue yang gue baca ya, karena gue nggak nonton Atalanta banget musim kemarin. Itu awal-awal musim itu di Atalanta si Højlund nggak langsung jadi starter. Nggak langsung jadi starter dia. Jadi kan Atalanta punya Dufan Zapata. Dufan Zapata, benar. Nah itu striker utamanya tuh. Cuman semakin berjalannya musim, kemudian dikasih kepercayaan tampil, dia malah ngebuktiin si Højlund itu dia bisa. Gue pantes. Bahkan sampai kegeser tuh si Dufan Zapata. Pada akhirnya dia bikin berapa statistik golnya kalau memang nggak banyak ya, cuman buat striker muda sepotensial itu dibayar mahal. Lagi berapa sih belinya dia? Dibeli dengan harga 64 juta pound. 64 juta. Dengan tambahan potensinya 8 juta pound. Wah ini ekspektasi pasti berat ya, apalagi di tim sekelas MU gitu. Cuman kalau berdasarkan omongannya si Schmeichel kemarin pas main ke Jakarta, nah gua rasa sih ya kalau dia bilang dia pemain yang bagus dan jangan dibanding-bandingkan sama Haaland, berarti kualitasnya masih ada di bawah Haaland ya nggak sih Bro? Kalau berdasarkan omongan ya gitu. Iya. Berarti kan emang beda gitu sih kalau menurut gua. Ya kalau gue sih ngambil quote dari legendanya timnas Inggris Gary Lineker nih. Oke, apa ya, katanya? kemarin gue bikin beritanya juga. Ya dia bilang Højlund ini sebenarnya striker bagus, tapi transfernya too much lah ini. Oh, kebanyakan. Untuk pemain dengan usia 20 tahun dan dia baru bisa dibilang satu musim lah ya di Liga Eropa top 5-nya nih ya, ya. Di Atlanta baru satu musim dan musim lalu pun dia hanya mencetak sekitar 13 gol. Nggak sampai 13 gol malah. Involvement ya plus asisnya lah segitu ya belasan. Iya, ini terlalu too much lah ya untuk Højlund ini kan. Harganya terlalu tinggi dan untuk tim sekaliber MU ya yang mungkin musim ini menargetkan juara menjadi Liga Inggris harusnya bisa beli striker yang lebih matang ketimbang Højlund inilah. Iya. Gitu. Apa jangan-jangan ini lagi Bro Mac? Apa namanya? Bro Mac kapan tuh? Bro Max. Maksudnya Bro maksimal gitu ya. Jangan salah ini ya. Panggilan baru tuh ya. Panggilan baru Bro Max. Ya jangan-jangan apa termasuk panic buying gak sih kalau menurut lo? Mungkin bisa dibilang seperti itu kan. Karena sebenarnya Højlund ini bukan bidikan utamanya MU. Okay. Awalnya kan Harry Kane kan. Sama Osimhen. Iya Osimhen. Osimhen juga. Terus entah kenapa akhirnya Harry Kane pun akhirnya tampaknya bakal bertahan ya. Atau ke Munchen. Iya. Harry Kane bisa ke Munchen atau enggak ya bertahan di situ. Gitu kalau kan. Osimhen dia udah tetek. Gua mau bertahan di Napoli aja karena emang ya main di Champions League sama-samanya buat apa lagi pindah ke klub lain gitu kan. Jadi kalau menurut lo prediksi lah nih, kita prediksi nih. Ya. Højlund berapa gol nih musim ini? Prediksi kalau gue baca-baca lagi riset, sebenarnya tipenya dia itu bukan tipe-tipe kayak Rashford yang apa namanya goal getter sebenarnya, tapi dia lebih ke pressing forward. Jadi dia mirip-mirip kayak Martial sebenarnya. Dia tuh nge-pressing dari kiri, kanan, tengah sama-sama bisa gitu. Jadi gue rasa nyampe dia 2 digit aja udah bagus. Udah pencapaian yang bagus sih gitu. Karena yang menurut gue yang dibutuhkan oleh si MU sekarang ini tuh emang bener-bener
center forward yang model-model kayak Harry Kane, Osimhen, target-target yang sebelumnya gitu malah dapatnya Højlund ya. Gua nggak tahu deh nih Erik ten Hag mau bereksperimen seperti apa ya di Højlund, kita tunggu aja. Cuman sayangnya baru datang udah cedera bro. Itu dia kan. Jadi kita kayaknya nggak bisa ngeliat dalam waktu dekat lah. Mungkin di game week 2-3 kali udah bisa dia. Ya kalau menurut gue sih golnya di bawah 10 gol ya Højlund. Tapi mungkin asisnya banyak. Dan prediksi gue malah Erik ten Hag mungkin akan kembali memanfaatkan Marcus Rashford ya kan seperti musim sebagai lalu kan. Center. Iya, sebagai pemain nomor 9-nya. Pemain nomor 9, oke. Iya, dan Højlund nih apalagi dia datang dengan kondisi tidak sehat, wah kayaknya susah juga nih langsung tembus starter kan. Iya, kayaknya sih gue juga sekalipun dia sehat dalam tanda kutip sehat bisa fit 100% juga susah kayaknya kalau untuk langsung nembus gitu lah. Apalagi lawannya pertama Wolves. Ya kan game week 1. Nah, itu agak menyulitkan. Wolves-nya itu yang memang sering menyulitkan MU. Betul. Kedua kalau nggak salah lawan Tottenham deh. Nah, itu apalagi lawan Tottenham. Jadi gua rasa susah untuk ngejudge di awal-awal sih menurut gua gitu. Oke lah, kita geser nih. Sekarang kita ngomongin monster golnya Liga Inggris nih. Bahkan Liga secara keseluruhan Eropa lah nih kan. Ini striker paling ditakutin, siapapun backnya nih kan. Erling Haaland ya kan. Musim lalu gokil banget nih. Gokil. Di Liga Inggris dia mencetak 36 gol. Langsung bikin rekor tuh. Dan itu dengan total pertandingan Liga Inggris 38 gol berarti rata-ratanya 1 gol per pertandingan. Iya, hampir setiap pertandingan dia bikin gol. Ya kan? Tapi nih Bro Mek, apa tuh? harus diingat ya kan. City kehilangan Ilkay Gundogan, betul. Riyad Mahrez, ya kan. Dan jika kita melihat kemarin di Community Shield, buntu. Erling Haaland seperti nggak terlihat ya kan. Menurut lo gimana nih prediksi lo tentang Erling Haaland nih? Gue pernah nonton podcastnya si Jamie Carragher, Micah Richards sama si Thierry Henry di situ. Nah di situ Thierry Henry ditanya sama si Jamie sama si Micah, menurut lo gimana sih si Erling Haaland ini? Dia bilang Erling Haaland, City bisa juara juga tanpa Erling Haaland juga bisa juara gitu. Jadi Erling Haaland hanya menambah ketajaman City doang gitu. Bukan berarti terus Erling Haaland jelek, tetapi memang masalahnya yang membuat dia beda dengan striker-striker City sebelumnya kayak Aguero, Iheanacho, terus Gabriel Jesus juga. Yang membedakan mereka dengan Erling Haaland itu adalah Erling Haaland musim kemarin itu belum bisa mengikuti, dia selalu menjadi maunya di servis aja gitu. Dia nggak bisa beradaptasi dengan siapa aja sih gelandang-gelandangnya, supplier bolanya. Kalau menurut Henry begitu, Thierry Henry bahkan agak narsis sih sebenarnya. Dia bilang begini, beda, lebih jago gitu ya. Dia merasa lebih jago, bukan lebih jago, lebih adaptable, lebih bisa beradaptasi dengan siapapun partner dia. Mainnya. Betul, ibaratnya begini dia bilang, Thierry Henry ketemu sama Bergkamp itu sukanya dia melakukan ibaratnya Freddie Ljungberg sama Bergkamp kualitasnya beda. Dengan Pires dia beda. Pires sukanya main 1-2, maka Thierry Henry bakal mendekat. Nah ini yang situasi-situasi adaptasi ini yang tidak dilakukan oleh Erling Haaland menurut Thierry Henry musim kemarin gitu. Nah dengan minimnya transfer City sejauh ini kan baru ada Kovacic saja kan. Sama backnya. Josko Gvardiol. Ya. Nah jadi nggak bakalan banyak berubah sih dalam artian positif. Dia tetap bakal jadi monster, tapi yang kerja keras itu justru Kevin De Bruyne, penyokongnya ya. Iya, kemudian si Phil Foden, terus ada Jack Grealish juga. Jadi ya itu kalau lo tanya gimana kalau kira-kira si monster ini musim baru nanti, ya bakal bikin gol banyak, mungkin di atas 30 gol lagi gitu. Tapi secara permainan atau secara adaptasi strateginya si Pep, Erling Haaland nggak akan berubah. Nggak akan berubah, tetap bagus maksud gua gitu. Tapi kalau kita flashback sedikit ke belakang ya, di Community Shield tahun lalu pun City kalah dari Liverpool ya kan. Ya, akhirnya juara. Dan Haaland pun saat itu belum menunjukkan. Nggak mencetak gol. Dan waktu itu ekspektasi sangat besar ya kan. Itu pertandingan debutnya dan diharapkan bisa mencetak gol dan akhirnya dia gagal di situ kan. Dan sempat ada kritik juga kan. Tapi setelah Premier League mulai, dia membuktikan diri dan akhirnya memang benar-benar jadi mesin gol. Gitu. Ya itulah cara Erling Haaland untuk menjawab kritik dan keraguan publik gitu, Bro Mike. Dan ini yang menarik lagi adalah karena kita lagi ngomongin striker adalah ini ya, banyaknya striker yang cedera nih. Menuju musim baru kan. Di Arsenal ada Gabriel Jesus dan terus di Chelsea ada Nkunku. Ada Nkunku. Ini terbaru 4 bulan cedera. Nkunku ya. Nkunku. Dan ini Chelsea lagi-lagi
apa namanya seperti ini ya, membeli pemain yang rentan cedera ya. Sebelumnya Fofana juga kan, baru dibeli udah cedera. Iya kan. Sedikit lah Bro Mac, sebelum kita masuk ke segmen kedua nih, tentang 2 pemain cedera ini gimana nih? Gua yang kalau gue sebagai apa namanya pemain FPL kesel banget ya karena Nkunku udah gue pasang, udah gue otak-atik gitu dan menurut gue ini satu yang kalau buat dari sisi Chelsea-nya ya, Nkunku itu kan tinggal satu-satunya ya dalam tanda kutip satu-satunya striker forward, central forward yang dibilikin. Memang masih ada Armando Broja sama Romelu Lukaku, cuman Romelu Lukaku kan kemarin nggak ikut pramusim. Cuman Broja baru sembuh cedera setelah hampir satu musim dia cedera. Jadi ya bakal pahit buat Chelsea ini awal musim ini nih. Kecuali kalau si Chelsea Mauricio Pochettino bisa menemukan solusi dengan Romelu Lukaku. Romelu Lukaku masih bisa dibilang masih ada gitu loh, masih belum habis. Yeah. Kalau misalkan manajemen kemudian staf pelatih bisa menemukan solusi terbaik dengan Lukaku, gua rasa sih kehilangan Nkunku selama 4 bulan hampir setengah musim berarti ya harusnya bisa mengatasi lah tumpulnya karena kan musim kemarin juga tumpul banget. Yeah. Aubameyang angin-anginan, Kai Havertz juga nggak jelas. Sebelumnya Timo Werner udah ke laut. Timo Werner udah balik lagi kemana tahu dia. Yeah. Jadi ya itu lihat satu lagi tadi siapa yang lu bilang? Ini nanti kita bahas di segmen kedua ya kan. Yeah. Sahabatbola.com jangan kemana-mana, kita akan kembali ke segmen kedua dengan membahas lebih banyak lagi striker house goal di Premier League. Sahabatbola.com kembali lagi bersama kita nih di segmen kedua. Dan tadi kita belum tuntas membahas Gabriel Jesus nih, ya kan. Striker yang sangat diharapkan Arsenal bisa menjadi mesin gol di musim ini. Mesin gol musim ini. Ya, tapi akhirnya cedera menjelang musim baru. Iya. Dan kalau kita lihat di Community Shield sih nggak terlalu pengaruh nih. Ya kan? Itu dia baru mau ngomong sebenarnya. Tanpa Gabriel Jesus pun Arsenal bisa ngalahin City meskipun adu penalti. Iya. Tapi tetaplah Premier League adalah musim yang panjang, ya kan. Bukan ibarat lari ini, bukan lari jarak pendek nih, maraton ya kan. Bukan sprint ya, betul, tapi maraton. Tentu saja nih Arsenal tetap butuh tukang gedor nih. Sementara Gabriel Jesus pelapisnya cuman Eddie Nketiah ya kan. Ya, kalau di cadangan secara peran Jesus memang cuman ada Nketiah gitu. Cuman kalau di sepak bola modern kayaknya ada banyak pemain Arsenal ya yang bisa dijadiin penggantinya Jesus. Ada si Kai Havertz. Kemarin pas Community Shield juga dia jadi striker tengah dia. Peran atau posisi yang dia dia mainkan sebenarnya waktu pas di Chelsea walaupun gagal gitu. Terus ada Martinelli yang bisa jadi striker tengah juga. Nketiah juga bisa sebenarnya, cuman kalau harus dibandingin sama Gabjes jauh lah. Apalagi kalau dibandingin sama Haaland ya. Apalagi sama Haaland gitu. Ya nggak jauh lah. Nketiah gue tetap percaya kalau dia bisa gantiin Gabjes walaupun hanya temporary sementara gitu. Cuman di sisi lain Arsenal juga nggak terbukti musim lalu pun dia tidak terpengaruh tanpa kehadiran striker tunggal. Artinya di sana ada Martinelli yang tadi gue sebut, Nketiah juga bisa jadi pelapis yang bagus, Kai Havertz juga bisa jadi nomor 9 di situ. Terus ada kalau dia mau mainin false nine, dia bisa aja mainin Trossard di depan. Sebenarnya buat Arsenal kehilangan Gabjes nggak akan jadi masalah besar lah. Maksudnya bukan masalah yang core-nya intinya di situ sih. Yeah. Karena yang udah-udah kan kemarin pun sebenarnya kunci Arsenal itu kan konsistensi. Jadi di perkara mental bukan di perkara materi pemain kalau menurut gua gitu sih Bro Mac. Dan ini ada sedikit statistik ya. Di Premier League musim lalu itu pencetak gol terbanyak Arsenal adalah Gabriel Martinelli dan Odegaard. Sama 15 gol dan ini adalah gelandang ya. Gelandang serang. Dan ini memperkuat tadi statement lu kalau sebenarnya Mikel Arteta ini tidak terlalu mengandalkan striker tengah ya kan ya. Odegaard apalagi dia kan main lebih ke dalam sebenarnya. Lebih di bawah gitu. Di formasi 4-3-3 dia mainnya ya sejajar di tengah gitu, bukan ke depan. Cuman ya terbukti kan bahwasanya tanpa Gabjes pun, tanpa Jesus pun Arsenal bisa gitulah untuk bersaing. Jadinya kan justru lebih poin positifnya adalah kolektivitas golnya merata, nggak bergantung gitu. Nah ini yang belum kita temui atau kita lihat saat Erling Haaland misalkan cedera atau absen karena akumulasi selama beberapa pertandingan gitu sih Bro Mac. Nah ini musim lalu ada yang menarik nih. Ntar dulu nih ada orang lagi di belakang nih. Ada bintang tamu lagi. Ada bintang tamu lagi nih. Coba nih Mas, kita prediksi dulu nih Mas. Siapa striker yang musim ini di Liga Inggris bakal moncer nih? Siapa nih? Liga Inggris nih. Liga Inggris. Striker.
Pemain Rasmus Højlund. Yang bakal gacor musim depan, musim baru. Rasmus. Berapa gol nih Højlund nih? Minimal 10. Ada kepentingan dia ngomong. Sama Darwin Núñez. Ya. Nah, kalau gue sepakat tuh. Darwin Núñez menurut gue punya kecenderungan selalu bagus di musim kedua. Waktu dia di Benfica, musim pertamanya juga jeblok. Kalau dia dikasih ngomong, habis kesempatan lu buat ngomong. Ya kita ntar tinggal nambahin aja mas. Siap. Arsenal. Ya, ini kita sekarang ngomongin striker yang bakal mengejutkan nih musim ini. Musim lalu ada beberapa nama yang berhasil menonjol ya, kayak ada Ivan Toney. Oh, Ivan Toney menarik juga nih, brother. Musim ini dia nggak bisa tampil dari pekan pertama ya, padahal musim lalu dia mencetak 20 gol bersama Brentford ya. Tapi di Brentford udah ada gantinya. Ada 2, Mbeumo sama Wissa. Gua rasa itu 2 pemain itu, Mbeumo sebenarnya perannya itu sebagai gelandang serang sih. Cuman dia karena si Wissa ini Tony ini cedera, gua rasa Mbeumo bakal naik ke atas sih. Nah, terus soal prediksi striker yang bakal gacor tadi ya. Siapa tuh? Di luar Big Six apa di Big Six dulu nih? Di luar Big Six lah. Di luar Big Six tadi yang gue sebut ada Ben Wissa, Wissa sama si Mbeumo. Nah, tapi di Crystal Palace juga ada Edward atau Mateta atau bahkan si Eze. Berisi Eze. Olise juga ada. Palace asetnya ngeri-ngeri sih kalau di lini depan sih. Ya kalau gue malah ngeliat di Newcastle nih, brother. Ya kan? Ada Callum Wilson yang ya bisa dibilang ini tim kan akan tampil di Liga Champions juga kan. Ya. Tentunya nama-nama seperti Callum Wilson dan juga ada Alexander Isak ya. Yang musim lalu juga sebenarnya sudah tampil cukup bagus lah, tapi jumlah golnya belum terlalu banyak. Ya, dan Callum Wilson ini juga dia mungkin bisa dibilang striker terbaik Inggris kedua setelah Harry Kane lah ya. Karena kan Inggris ini seperti kekurangan seorang striker kan. Betul. Ya kan. Harry Kane ini bisa dibilang ya sudah bertahun-tahun ya yang pemain Inggris yang bagus itu ya cuma Harry Kane doang strikernya kan. Cuman apesnya kagak pernah juara Liga Inggris gitu. Ada satu lagi di Newcastle. Joe Willock. Oh, Joe Willock. Ya, itu juga kemarin golnya banyak, tapi walaupun dia baru kepake dan baru kepake di pertengahan musim paruh musim berikutnya, baru keduanya. Nah, kita belum ngomongin Harry Kane nih, brother. Ya, musim lalu dia mencetak 30 gol. Banyak jumlah yang sangat banyak tuh. Dia hanya kalah 6 gol dari Erling Haaland loh. Ya kan? Dan musim ini Harry Kane ini mendapat amunisi baru lah di gelandang kan, ada James Maddison yang terkenal sebagai pelayan yang bagus lah untuk striker. Harry Kane berapa gol nih? Prediksinya musim baru? Musim ini. Masih di angka 30 kayaknya lah. Bahkan kalau udah kedapetan sama James Maddison juga ya, udah dapat supplier bola dari ini. Terus dari Kulusevski, dari Richarlison juga gua rasa 30 gol lebih kayaknya adalah kalau Harry Kane. Kalau dia moodnya tetap ya, maksudnya mental tetap gue pengen main sepenuh hati buat Spurs, gua rasa bakal 30 gol sih. Itu syaratnya bertahan ya. Syaratnya harus bertahan. Andai pun bertahan kita nggak tahu nih hatinya gimana nih. Nah, karena gini ada rekor golnya si Alan Shearer yang masih bisa dia lewatin. Kalau nggak salah kurang 40 apa 41 gitu. Iya, dia kayaknya ambisi ke sana ya. Kalau dia ambisius, dia bakal bertahan di Spurs. Tapi kalau dia mengincar, ya bukan berarti dia kalau ke Munchen nggak ambisius ya, maksudnya. Tapi kalau misalkan dia ada rekor pribadi, tapi gini lah, logikanya gini, kalau gue jadi Harry Kane, gue udah ngasih semuanya sih kalau buat Tottenham Hotspur gitu. Tapi betul. Emang dasar nggak pernah juara. Timnya begitu-begitu aja. Timnya begitu-begitu aja gitu. Kalau lo jadi Harry Kane coba deh, gue juara individu sering bolak-balik gitu, jadi top score, jadi legend di ini, tapi ya gitu. Gimana kalau lo? Ya kalau gue jadi Harry Kane gue mending ke Liga Arab Saudi sih. Gak jauh banget. Iya lah, Harry Kane usianya udah tua ya kan. Iya sih, nyari apa lagi, tinggal nyari fulus saja ya kan. Bener. Dia kalau di Spurs pun gimana ya, bicara dia kandidat juara Liga Inggris pun enggak ya kan. Ya seperti tadi lu bilang, satu-satunya gelar yang bisa diambil itu adalah gelar individu, top scorer atau pemain terbaik. Dan memang opsi terbaik untuk Harry Kane sebenarnya pindah, ya kan, ke Bayern Munchen apalagi kan. Bayern Munchen, dia pindah ke Bayern Munchen ini udah satu jaminan, udah pasti juara Bundesliga, Bundesliga udah pasti. Juara kan. Juara Liga ini nggak pernah didapatkan seorang Harry Kane di Spurs. Ya kan? Yang lainnya hanya tim penggembira aja berarti. Hanya tim penggembira ya. Iya, dan harus dilihat juga Bayern Munchen juga penantang serius juga di Liga Champions kan. Benar. Ini menarik nih, masih menarik. Harry Kane ini pindah atau enggak di akhir bursa transfer kan masih sampai tanggal berapa? 31 Agustus ya. 31 September. Kalau 1 September kalau salah penutupan ini. Iya. Jadi siapa nih kita prediksi sekarang adalah yang akan menjadi top scorer di Premier League musim ini?
Erling Haaland lah, nggak ada lawan. Erling Haaland nggak ada lawan. Terus yang kedua baru Harry Kane. Yang ketiga mungkin Rashford ya kalau dia nggak cedera, kalau dia stabil. Cuman dia ada si Rasmus Højlund ini nih. Iya. Jadi gue agak bingung juga. Terus kalau pendatang barunya siapa ya? Kalau pemain Inggris aslinya gue rasa masih dipegang sama Harry Kane, Rashford sama Oli Watkins dari Aston Villa. Iya. Itu sih, gue rasa sih. Dan jangan lupain nih aset-aset dari Liverpool nih, brother. Itu dia, gue baru mau ngomong. Iya, ini Liverpool kalau dia berhasil bangkit musim ini juga punya potensi luar biasa nih untuk bersaing di Liga Inggris kan. Apalagi sekarang pemain-pemain rata-rata seperti Koji Gakpo itu kan baru dibeli di pertengahan musim ya. Ada Darwin Núñez juga musim lalu kan. Dibelinya di bulan Januari. Dari Núñez dari awal musim. Awal musim ya. Sehingga nih pemain-pemain ini ya mungkin belum terlalu nyetel lah dengan Liga Inggris kan. Dan musim ini kalau Jurgen Klopp bisa meramu para pemain ini ya, dan khususnya Mohamed Salah nih yang sebenarnya seperti Harry Kane juga nih diragukan juga nih hatinya masih di Liverpool apa udah di tim lain nih, karena kan setiap bursa transfer nih selalu diisukan dia bakal pindah. Selalu. Ya kan? Sama kayak Harry Kane, Salah juga udah ngasih semuanya gitu. Betul. Dan ini kalau Jurgen Klopp bisa menemukan formula yang bagus, sepertinya nama-nama seperti Darwin Núñez atau Mohamed Salah pun bisa menjadi kandidat top scorer. Apalagi Salah pun pernah menjadi top scorer Liga Inggris kan. Iya. Darwin Núñez sih, gua rasa dia bakal tadi yang kayak dibilang sama bintang tamu kita ya, sama Mas Yos. Darwin Núñez bakal nemu ritmenya, nemu performa terbaiknya itu musim ini, musim 2023, 2024 gitu. Karena ketambahan banyak banget amunisi di lini tengah. Ada Szoboszlai, ada McAllister gitu. Terus Gakpo juga ternyata udah mulai nyetel. Luis Diaz udah sembuh cedera, Diogo Jota juga udah bisa diandalkan gitu. Artinya banyak banget penyuplai bola yang bakal didapat sama si Darwin Núñez nih di ini. Tapi gue justru ngeliat Cody Gakpo juga bisa jadi ancaman nyata sih. Ancaman nyata dalam positif ya. Maksudnya ancaman untuk menjadi top scorer, nggak cuman didominasi oleh Mohamed Salah dan si Darwin Núñez juga. Gitu aja sih. Yoi, sekarang singkat lah nih. Apa tuh? Sebentar lagi Liga Inggris akan mulai. Pekan pertama minggu ini kan sudah mulai kan. Iya. Kira-kira pertandingan mana nih yang akan menurut lo ada kejutan lah? Kejutan. Kalau big match-nya jelas ya Chelsea lawan Liverpool di kandang Chelsea ya. Iya. Terus yang kedua apa ya? City aja ketemunya tim promosi kan. Betul. Terus Luton ketemunya Brighton. Yang gua rasa yang bakal ada kejutan itu Aston Villa versus Newcastle. Newcastle versus Aston Villa. Nah, kan banyak yang merasa kalau Newcastle itu ditunggu-tunggu juga kan aksinya kan. Maksudnya ini gimana nih lu musim 4 besar musim lalu kan. Iya. Nah, ini kalau misalkan ampe raih minor lawan Aston Villa, ya gue bisa bilang Aston Villa bakal gacor di. Tapi kemarin lucu dia udah pernah ketemu kalau nggak salah di pramusim deh. Kalau nggak salah 2-0 ya, menang Aston Villa ya. Iya. Jadi bakal ketemuan lagi nih di pekan pertama. Terus itu yang pertama yang kalau menurut gue yang bakal gue tonton banget itu Chelsea Liverpool, Newcastle lawan Aston Villa, sama yang ketiga tim gue. Bournemouth lawan West Ham. Nah kalau lu tadi kan itu gue sebutin tuh 3 tuh. Kalau lu siapa aja tuh pertandingan? Kalau gue sih paling gue nanti ini pertandingan MU lawan Wolves nih, ya kan? Karena kita ketahui Erik ten Hag saat memulai musim lalu dengan kekalahan, bahkan 2 kekalahan ya, dari 2 tim yang secara di atas kertas harusnya bisa mereka kalahkan, yaitu Brighton dan Brentford. Dan ini Wolves ini juga tim yang bisa membuat MU ini bakal kesulitan lah. Ini alot banget. Pertandingan yang bakal menarik lah nih, ya kan? Jadi kita ucapkan selamat datang Liga Inggris Premier League musim 2023-2024. Nontonnya di mana, brother? Nontonnya jangan nonton di bajakan ya. Jangan situs ilegal ya. Video murah 25.000. Yoi, mantap. Oke, sahabatbola.com bertemu lagi di edisi Bola Break berikutnya. Sampai jumpa, saksikan terus Bola Break. Hanya di bola.com.